Tarutung, tepatnya itu di kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk-produk pasar modal, yaitu mata pelajaran ekonomi dari Ibu Chandrika Sirait. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk dari pasar modal dan apa itu pasar modal. Jadi, pasar modal itu adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli surat berharga seperti saham dan juga obligasi atau surat berharga lainnya. Kita dapat melihat pada PowerPoint berikut ini untuk materi lebih lengkap. Jadi ini dia adalah materi kita tentang produk pasar modal. Di sini ada pengertian produk pasar modal yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi. Saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis produk pasar modal. Yang pertama itu adalah saham, di mana saham adalah bukti kepemilikan perusahaan. Yang kedua obligasi, di mana obligasi adalah surat hutang perusahaan atau pemerintah. Dan yang ketiga itu adalah reksadana, di mana reksadana adalah investasi yang dikelola suatu perusahaan, manajer investasi, dan juga surat berharga lainnya. Kita dapat melihatnya dalam ringkasan materi berikut ini. Jenis-jenis produk pasar modal yang telah saya jelaskan tadi. Ini adalah ringkasan materi. Di mana saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jenis-jenis saham seperti yang pertama, saham biasa. Saham biasa memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Lalu yang kedua, saham preference. Saham preference memiliki prioritas dalam pembayaran dividen dan hak klaim atas aset perusahaan saat likuidasi. Sedangkan investasi saham menawarkan potensi keuntungan yang besar, baik melalui capital gain atau kenaikan harga saham maupun dividen atau pembagian laba perusahaan. Namun, investasi ini juga memiliki resiko seperti capital loss, kerugian karena harga saham turun, risiko likuiditas perusahaan bangkrut, dan juga perusahaan dihapus dari bursa. Sedangkan yang kedua tadi itu adalah obligasi, di mana obligasi itu adalah surat utang perusahaan atau pemerintah, di mana obligasi adalah utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, ataupun institusi lain untuk mendapatkan dana dari investor. Surat utang ini berisi janji dari penerbit untuk membayar bunga secara berkala dan melunasi pokok utang pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Ada beberapa jenis-jenis obligasi. Pertama, obligasi korporasi, di mana diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki risiko yang lebih tinggi dan digunakan untuk mendanai operasional, ekspansi, ataupun akuisisi. Yang kedua itu adalah obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah, memiliki risiko yang relatif rendah dan umumnya digunakan membiayai proyek publik atau defisit anggaran. Lalu, investasi obligasi ini menawarkan keuntungan seperti pendapatan tetap melalui pembayaran bunga atau kupon dan bisa dijadikan diversifikasi portofolio. Namun juga memiliki risiko seperti risiko gagal bayar dan fluktuasi suku bunga yang bisa mempengaruhi harga obligasi. Lalu yang ketiga itu ada jenisnya, yaitu reksadana, di mana reksadana ini adalah investasi yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi. Reksadana adalah wadah yang menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek atau saham, obligasi, dan lain-lain oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana ada beberapa. Yang pertama itu adalah reksadana saham. Reksadana saham menginvestasikan sebagian besar dana pada saham perusahaan yang berpotensi memberikan keuntungan tinggi, namun juga disertai dengan risiko yang lebih besar. Yang kedua itu adalah reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana pendapatan tetap di sisi lain mengalokasikan dana pada instrumen utang seperti obligasi yang cenderung lebih aman dan memiliki potensi imbal hasil yang lebih stabil, namun juga lebih rendah, yang dimana
mana investasi reksadana menawarkan keuntungan. Keuntungannya dan banyak manfaat seperti diversifikasi, pengelolaan oleh profesional, dan likuiditas yang tinggi. Namun juga ada risiko seperti penurunan nilai aktivas bersih atau NAB, risiko pasar, dan risiko ekonomi. Pemilihan jenis reksadana dan pemahaman akan risiko yang sangat penting sebelum mulai berinvestasi. Maka, kesimpulannya adalah pasar modal menawarkan berbagai produk investasi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan investasi, di mana produk-produk pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda-beda. Dengan memahami produk-produk pasar modal, investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan mencapai tujuan keuangan mereka.